Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bapak Mumiftah, pelajaran geografi SMA 5 Jakarta. Dalam kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang materi kelas 12 wilayah perwilayahan tata ruang. Lebih spesifiknya tentang materi subbabnya adalah wilayah fungsional dan wilayah formal. Seperti video Bapak sebelumnya, Bapak ingin mengingatkan kembali bahwa pelajaran geografi ini bukan pelajaran yang teknis bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya. Beberapa materi bisa diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Tapi untuk materi kali ini hanya sebagai pengetahuan. Apa inti dari pengetahuan? Pengetahuan nanti menurunkan kepada kesadaran. Pengetahuan kalian paham, di bawahnya, di atasnya paham, habis tahu itu paham, habis paham itu sadar. Sadar akan apa? Sadar akan apa yang tahu pengetahuan tersebut ya. Kalau sekarang pengetahuan tentang perwilayahan, maka nanti kamu akan diharapkan kamu sadar nih, kamu berada di wilayah mana, kamu berada di apa tindakannya. Bentuk dari kesadaran adalah tindakan. Tindakan itu adalah untuk diri sendiri atau untuk lingkungan sekitar. Nah, apa itu wilayah fungsional, apa itu wilayah formal? Nah, geografi ini bukan ilmu terapan, bukan ilmu teknis. Jadi ini ilmu yang sifatnya harus dikuasai oleh para pemimpin, para raja atau kepala daerah atau pemerintahan. Nah, itu agar mengatur wilayahnya, agar mengetahui wilayahnya potensinya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ada kepala daerah yang paham geografi, oh wilayah saya ini, sadar wilayahnya itu adalah wilayah yang sangat strategis, sumber dayanya bagus, masyarakatnya sumber manusianya bagus, kualitasnya. Nah, itu bisa memanfaatkan bagaimana caranya dia memanfaatkan wilayahnya supaya terus berkembang dengan pesat. Nah, itu adalah kesadaran dari seorang pemimpin, dari mengetahui, paham, dan sadar untuk membangun wilayah. Ada kepala daerah yang tahu, oh daerahnya saya ini sulit nih, sumber dayanya jarang, tempatnya tidak strategis, terpencil pula, terus juga masyarakatnya juga masih kualitas yang di bawah misalnya. Dia tahu, dia paham, dan dia sadar bagaimana cara mengembangkan. Jangan sampai dia tahu aja levelnya belum tahu, apalagi dia paham tentang kondisi wilayah. Nah, kita sebagai pelajar hanya mempelajari. Siapa tahu nanti kalian akan menjadi kepala daerah, kepala pemerintah, atau bahkan jadi presiden. Harus bisa mengatur wilayah yang luas. Nah, wilayah yang luas ini ada jenisnya, banyak jenisnya sebenarnya. Bapak menekankan ada dua, wilayah fungsional dan wilayah formal. Nah, ada suatu daerah, dia termasuk wilayah fungsional atau dia wilayah formal. Apa itu fungsional, formal? Bapak pertama wilayah formal. Formal ini dia batasnya jelas ya. Cirinya jelas. Nah, nanti kalian bisa cari di video-video lain tentang pembelajaran tentang wilayah formal, fungsional, dan wilayah-wilayah jenis lain. Bapak hanya mengingatkan, diulang lagi. Apa yang jelas? Misalkan ini batas Bekasi, ini batas Jakarta, itu jelas batasnya. Itu formal berarti. Oh, ini cirinya jelas. Curah hujannya tinggi berarti hutan hujan tropis, curah hujannya rendah berarti gurun. Jelas batasnya jelas, cirinya jelas. Kalau batasnya tidak jelas, tapi cirinya jelas. Kalau batas, oh ini Asia Tenggara, batasnya jelas, dari Myanmar, terus Thailand, terus Laos, Kamboja, Vietnam, itu batasnya jelas,
Jakarta jelas. RT RW itu batasnya jelas, itu wilayah formal. Wilayah formal. Dan juga nanti tugas kalian adalah tentang materi ini ya. Dan wilayah fungsional. Fungsional itu ada fungsinya atau istilahnya nodal. Nodal region. Wilayah itu kemarin kita bahas region ya. Atau istilahnya zone boleh. Zone. Atau istilahnya lagi teritori boleh, teritori. Nah, teritori itu di sini formal, batasnya jelas. Batas laut walaupun dari sini laut, semuanya laut. Nah, tapi ketika kamu ada di laut sebelah sini dan laut sebelah sana, walaupun sama-sama laut, tidak kelihatan batasnya, tapi di GPS kelihatan. Oh, saya berada di batas wilayah mana? Oh, saya berada di batas wilayah mana? Nah, itu formal, walaupun tanda fisiknya tidak ada. Tanda fisik tidak ada. Tapi tanda GPS ada. Berada di wilayah mana? Itu wilayah formal ya. Nah, wilayah fungsional itu nodal atau node. Nah, dari kata node atau pusat. Nah, wilayah yang dia sebagai pusat. Pusat apa? Pusat kegiatan. Cirinya adalah kegiatannya. Nah, ini cirinya adalah kegiatan. Kegiatan apa? Ya, kegiatan manusia. Nah, kegiatan manusia yang sifatnya ramai. Sifatnya itu berkumpul orang-orang. Ya, orang-orang masyarakat berkumpul. Kegiatan manusia berkumpul ya. Masyarakat berkumpul. Nah, di mana saja ini? Ya, banyak ya. Kalau misalkan di Indonesia, di mana manusia berkumpul? Di Pulau Jawa. Manusia berkumpul Pulau Jawa. Di Pulau Jawa itu nodal dari wilayah Indonesia. Tapi wilayah Jawa sendiri pun bisa nanti ada fungsional, ada formal. Nah, Jawa sendiri di mana yang berkumpulnya manusia? Oh, di Jakarta. Nah, Jakarta, Jabodetabek adalah sebagai nodal dari wilayah yang lebih luas. Jakarta pun nanti ada wilayah fungsional, wilayah formalnya lagi gitu ya. Misalkan Kelurahan Sumur Batu. Kelurahan Sumur Batu itu formal. Ya, Kelurahan Sumur Batu itu formal. Nodalnya di mana? Oh, nodalnya itu adalah pusat kegiatan manusianya di perempatan Sumur Batu, di perempatan Howizer. Nah, kalian tahu kan? Ya. Perempatan Sumur Batu, perempatan Howizer, nah itu adalah sebagai nodal dari kegiatan formalnya wilayah formal Sumur Batu. Nah, seperti itu. Jadi batasnya kurang lebih tidak terlalu jelas ya. Ya, ada fungsinya. Ada fungsi, diingatkan lagi ya. Ada fungsi. Ada wilayah namanya konservasi, wilayah konservasi. Apa fungsinya? Fungsinya sebagai mengkonservasi flora fauna atau hutan lindung, sebagai fungsinya menyerap air, melindungi supaya tidak terjadi longsor. Itu fungsinya. Tapi secara yang dimaksud wilayah fungsional dia tidak termasuk ya. Karena dia memang ada fungsinya, namun dia bukan kegiatan masyarakat di situ. Sawah itu fungsinya apa ya, Pak? Sawah fungsinya untuk menghasilkan pangan, ya, ketahanan pangan, ya, wilayah persawahan. Tapi dia bukan kegiatan masyarakat, bukan pusat kegiatan. Di situ ada kegiatan masyarakat, ada bercocok tanam, menanam, terus memanen, itu kegiatan masyarakat. Tapi bukan pusat. Nah, di mana misalkan di desa wilayah formalnya itu desa Caringin misalkan. Batasnya ini di sebelah sini desa apa, batasnya jelas, itu formal. Tapi di desa itu ada persawahan. Nah, batasnya pun jelas. Ini dari ciri-cirinya ya.
batasnya mungkin tidak ciri-ciri jelas. Ini sawah, ini jalanan, jelas batasnya, ciri-cirinya jelas. Tapi dia bukan wilayah fungsional. Wilayah fungsional itu dia pusat kegiatan. Di mana pusat kegiatannya di desa misalkan? Oh, di balai desa. Nah, itu balai desa sebagai fungsional pusat kegiatan. Ada pasar di desa ada pasar. Nah, pasar itu sebagai wilayah fungsionalnya. Ya, tempat berkumpul manusia. Oh, di situ ada KUD, di situ ada sekolahan. Sekolahan sebagai pusat kegiatan manusia, orang berkumpul di situ. Nah, jadi dalam sebuah wilayah, nah ini wilayah, batasnya jelas, formal. Nah, di sini ada sebagai node. Nah, node ini orang akan berkumpul masuk kemari. Oh, misalkan di sini pasar, orang akan berkumpul ke pasar. Oh, di sini misalkan sekolah. Nah, sekolah, orang akan berkumpul kemana? Nah, ini dalam sebuah wilayah yang lebih luas formal ya. Nah, lokasinya mana? Nah, ini lokasi. Kemarin kita bahas tentang wilayah dan lokasi. Lokasinya misalkan rumah Budi. Nah, rumah Budi dia tidak menjadi wilayah fungsional, dia hanya lokasi ya. Mari kita bahas kan, lokasi itu titik yang kecil dari wilayah yang luas. Nah, wilayah yang luas ini adalah wilayah formal, di dalamnya adalah wilayah fungsional. Apa tujuannya ada wilayah formal dan wilayah fungsional? Kemarin apa tujuannya ada perwilayahan? Tujuannya agar tahu ini wilayah ini, itu wilayah itu. Oh, ini wilayah rawan bencana. Oh, ini daerah aman bencana. Oh, ini daerah padat penduduk. Oh, ini daerah kumuh. Bisa nggak di daerah kumuh dibikin ada fungsional dan formalnya? Ada juga. Di wilayah rawan bencana ada nggak wilayah formal dan fungsional? Ada juga. Nah, jadi intinya kita ulang sebentar, pause. Ayo kembali lagi. Jadi wilayah jenisnya ada formal dan ada fungsional. Kemarin kita bahas tentang wilayah dan lokasi. Kalau ditanya wilayah Sumur Batu, dia wilayah atau lokasi? Dia bisa jadi wilayah, bisa jadi lokasi. Kalau dia Sumur Batu lokasi, maka wilayahnya adalah Jakarta Pusat. Nah, itu ya. Kalau Sumur Batu menjadi wilayah, maka lokasinya adalah perempatan Widget, perempatan Sumur Batu, terus ada SMA 5, itu lokasi. Hal yang lebih kecil. Lokasi itu hal yang lebih kecil. Nah, ini yang lebih luas. Nah, sekarang Sumur Batu untuk wilayah Jakarta Pusat, apakah dia formal atau fungsional? Nah, Sumur Batu sebagai sebuah lokasi berarti ya. Sumur Batu sebagai sebuah lokasi, dia formal atau fungsional? Sumur Batu dia bukan pusat kegiatan. Di Jakarta Pusat, pusat kegiatannya itu di Sudirman, Tamrin. Di sana orang berkumpul ke sana. Ada Tanah Abang, di sana orang berkumpul. Nah, jadi secara lokasi Sumur Batu bukan wilayah fungsional. Sedangkan secara wilayah, Sumur Batu nanti ada wilayah fungsionalnya juga, ada wilayah formalnya juga. Nah, kita bahas Sumur Batu sebagai wilayah. Misalkan Sumur Batu tadi sebagai lokasi, sebagai wilayah. Maka kalau sudah sebagai lokasi, dia wilayahnya wilayah Jakarta Pusat. Kalau sebagai wilayah, maka lokasinya
SMA 5, terus lokasinya Hojer gitu, dan lain-lain. Atau lain mana lagi, kelurahan. Nah, Sumur Batu sebagai lokasi atau sebagai wilayah. Begitupun Jakarta sebagai lokasi atau sebagai wilayah. Sebagai Jakarta sebagai lokasi, maka wilayahnya Indonesia. Jakarta masuk fungsional atau formal, dia masuknya fungsional karena dia pusat kegiatan manusia di seluruh Indonesia. Kita bahas Sumur Batu lagi. Sumur Batu sebagai wilayah, maka di mana? Apakah SMA 5 sebagai fungsional atau formal? Nah, perempatan. Nah, di mana tempat fungsionalnya? Oh, di sini fungsional. Oh, di sini apa fungsional juga? Di sini Hojer. Oh, dia perumahan. Perumahan dia bukan pusat berkumpul masyarakat ya. Perumahan aja. Perumahan, maka dia formal. Ciri-cirinya jelas. Ya rumah gitu. Ya, tempat bermukim. Kelurahan, nah dia formal. Tugas kalian, nah, sekarang bahas tugas. Kalian tentukan kelurahan kalian atau kecamatan kalian sebagai wilayah. Di dalam kecamatan atau kelurahan kalian ada spot-spot, ada node-node yang menjadi pusat dari kegiatan masyarakat di kecamatan atau kelurahan kalian. Ya, kalian tentukan di mana saja dia termasuk lokasi wilayah formal atau lokasi wilayah fungsional. Oh, di kelurahan kalian ada taman bermain. Nah, taman bermain. Apakah taman bermain itu menjadi wilayah formal atau wilayah fungsional? Oh, di kelurahan kalian ada kuburan. Kuburan itu sebagai wilayah formal atau wilayah fungsional? Oh, di kelurahan kalian, kecamatan kalian ada pasar. Oh, di kecamatan kalian ada terminal. Nah, kalian deskripsikan masing-masing, cari 5 wilayah formal di kecamatan kalian dan 5 wilayah fungsional di kecamatan kalian. Boleh kecamatan, boleh kelurahan. Ya. Nah, ini tugasnya di kecamatan atau kelurahan. Oke, sekian aja video Bapak kali ini. Jika tidak mengerti bisa dibahas di grup WA atau di Classroom. Oke, sekian video Bapak kali ini. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.